Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nur Fauzi dengan NPM 18312700650075 dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Soal yang pertama, jelaskan berbagai kemungkinan resiko yang terjadi pada suatu perusahaan ataupun organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Ada beberapa risiko yang perlu kita ketahui dan juga pahami mengenai dalam suatu audit sistem informasi. Yang pertama, risiko kehilangan suatu data. Data ini adalah sebuah dasar ataupun sumber daya yang paling dasar yang perlu dijaga oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Karena dengan data yang akurat yang dimiliki oleh suatu organisasi, maka suatu perusahaan ataupun organisasi akan dapat beradaptasi dan bertahan dalam lingkungan yang berubah-ubah, terutama pada era digital yang ini yang terus berkembang yang dengan sangat pesat. Jika tidak, ataupun datanya akan hilang, maka organisasi akan mengalami kehilangan data yang cukup banyak sehingga perusahaan ataupun organisasi tersebut tidak akan mampu bertahan dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah-ubah tersebut. Contohnya, jika data master barang di suatu toko swalayan rusak, maka kasir juga tidak akan melakukan transaksi pembelian yang dilakukan oleh suatu konsumen. Maka data ini juga sangat penting. Kedua, kesalahan pengambilan keputusan. Nah, di sini juga untuk membuat suatu keputusan yang berkualitas dan juga dapat dipercaya, maka juga perlu didukung oleh suatu data. Nah, maka dari itu data juga penting. Bila datanya akurat melalui sistem informasi dengan berbasis suatu komputer. Contohnya seperti deteksi, investigasi, koreksi proses yang di luar kontrol. Nah, akibat data yang salah akan berdampak suatu dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Misalnya, ada beberapa keputusan yang perlu kita ambil. Dengan kita mempunyai data yang tepat, maka kita juga bisa mengambil keputusan yang tepat juga. Maka dari itu, bila kita tidak mempunyai data yang akurat, maka kita akan salah mengambil suatu keputusan. Maka dari itu, data juga merupakan hal yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan juga. Lalu ada penyalahgunaan komputer. Nah, penyalahgunaan komputer ini adalah suatu kegiatan di mana melakukan hal yang berhubungan dengan teknologi komputer yang akan mengakibatkan kerugian pada orang lain ataupun korban. Contohnya seperti melakukan hacking, adanya virus, illegal physical access, maupun abuse of privilege. Nah, hacking di sini adalah suatu kegiatan di mana seseorang yang tidak mempunyai akses otoritas terhadap suatu sistem komputer, tetapi dia ingin masuk ke sistem komputer tersebut dan melakukan sebuah kerugian kepada suatu korban. Yang kedua, ada virus. Nah, virus adalah suatu program yang berbahaya, terutama bagi suatu komputer, karena di sini biasanya virus akan melakukan sebuah kerusakan pada suatu sistem di dalamnya. Yang ketiga, ada illegal physical access, yaitu seseorang yang mengambil keuntungan melalui akses fisik secara ilegal terhadap suatu fasilitas komputer. Contohnya, masuki ruang komputer ataupun ruang terminal yang secara ilegal, dia tidak mempunyai akses, atau merusak hardware-nya atau copy program dan data yang bukan merupakan wewenangnya. Dan juga ada abuse of privilege atau penyelewengan suatu penyelewengan suatu jabatan. Jadi dia mempunyai jabatan atau kewajiban dalam suatu ini, tetapi dia tidak memanfaatkan kejabatan tersebut untuk melakukan suatu kerugian di dalam suatu audit sistem informasi tersebut. Soal nomor 2, langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Yang pertama, melakukan sebuah pengaturan dan juga kontrol umum. Dapatkan versi database dan bandingkan dengan persyaratan kebijakan suatu perusahaan ataupun organisasi. Verifikasi bahwa database memiliki versi software yang digunakan dan juga didukung oleh vendor tersebut, dan pastikan ada kebijakan dan juga prosedur untuk mengidentifikasi kapan tambahan itu tersedia.
atau update-nya tersedia dan juga kapan melakukan update tersebut. Pastikan juga update yang disetujui dipasang yang sesuai dengan kebijakan manajemen basis data tersebut, dan juga tentukan apakah bangunan standar yang tersedia untuk sistem basis data baru dan apakah garis dasar tersebut memiliki pengaturan keamanan yang memadai. Yang kedua, keamanan dari sistem operasi. Pastikan akses ke sistem operasi dibatasi dengan benar. Dan kemudian pastikan juga bahwa izin directory file database diinstal dan file database itu sendiri dibatasi dengan otoritas tertentu dengan benar. Dan pastikan bahwa izin pada kunci pada registry database dilakukan juga dengan benar. Yang ketiga, manajemen akun dan izin. Tinjau dan juga evaluasi prosedur untuk membuat akun pengguna dan pastikan bahwa akun dibuat hanya dengan kebutuhan bisnis biasa, dan juga tinjau dan juga melakukan sebuah evaluasi untuk memastikan bahwa akun pengguna dihapus ataupun dinonaktifkan tepat waktu jika terjadi suatu pemutusan hubungan kerja ataupun adanya perubahan. Kemudian periksa nama pengguna, kata sandi ataupun password secara default. Periksa kata sandi yang tepat. Periksa juga apakah manajemen kata sandi diaktifkan. Jadi misalnya passwordnya ini minimal berapa, apakah harus huruf besar semua atau huruf kecil semua, ada karakternya atau enggak. Jadi manajemen kata sandinya itu harus diaktifkan. Kemudian verifikasi juga izin basis data dan diberikan atau dicabut dengan tepat dengan tingkat otoritas yang disarankan. Kemudian tinjau juga izin dari basis data individu ataupun grup atau juga peran. Pastikan izin basis data tidak diberikan secara salah. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki otoritas memiliki izin tersebut. Tinjau juga SQL dinamis yang dijalankan prosedur yang tersimpan. Pastikan baris level table diimplementasikan dengan benar dan cabut izin publik jika tidak diperlukan. Yang keempat yaitu enkripsi data. Pastikan enkripsi jaringan diimplementasikan juga dan verifikasi bahwa enkripsi data dilaksanakan jika perlu. Yang kelima yaitu melakukan sebuah monitoring dan juga manajemen. Verifikasi pengguna audit database dan melakukan sebuah pemantauan aktivitas yang tepat. Kemudian melakukan sebuah evaluasi bagaimana kapasitas dikelola dan untuk lingkungan basis data, untuk juga mendukung persyaratan bisnis yang ada dan melakukan antisipasi, dan juga melakukan sebuah evaluasi bagaimana kinerja yang melakukan sebuah pengelolaan dan juga monitoring basis data untuk mendukung persyaratan bisnis yang ada untuk melakukan sebuah antisipasi. Mungkin itu saja jawaban tentang audit sistem informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.